た登場だよい。 Selamat pagi Mina. One Piece chapter 1038, chapter berjudul Kid dan Law versus Big Mom. Dan di dalam chapter ini masih disuguhkan dengan cover sampul perjalanan tanpa emosi Germa 66 volume ketiga, di mana di sana ada Nichi dan Yonji tertangkap dalam buku Mondior di Pulau Coklat, di mana buku ini dipakai Big Mom untuk menyimpan makhluk-makhluk aneh. Terlihat Oven duduk di depan buku serta ada Puding yang terlihat sangat khawatir. Lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1038 tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Pada awal chapter kita disuguhkan dengan pertarungan dua ninja yaitu Raizo dan Fukuruju. Pertarungan kedua ninja tersebut sangatlah alot dan keras kepala. Mereka berdua menggunakan genjutsu sehingga keduanya tidak bisa bergerak meskipun kobaran api di sekeliling mereka semakin besar dan mulai membakar sebagian tubuh mereka. Fukuruju mulai ketakutan karena api yang akan melahap mereka berdua, sementara Raizo tetap bersikukuh dan tidak takut bila mati karena api tersebut. Bisa dibilang dalam pertarungan dua ninja ini siapa yang memiliki tekad dan pertarungan yang kuat maka bisa dikatakan dia akan menjadi pemenangnya. Panel berpindah ke bagian dalam kastil lantai 2. Sejak Kazenbo mulai bergerak, hampir setiap ruangan di dalam kastil semuanya terbakar. Terlihat ada ruangan yang langit-langitnya mau runtuh di mana para samurai hampir tertimpa reruntuhan tersebut. Untung saja ada Jinbei yang menahan langit-langit tersebut dan menyelamatkan para samurai. Para samurai pun terkejut dan bilang, "Ini kru topi jerami." Jinbei pun membalas, "Kalian ternyata masih di sini, cepat pergi keluar sekarang. Kenapa apinya cepat sekali menjalar? Untung bila gugur dalam pertempuran. Tapi kalau begini bukan hanya gugur saja, namun semuanya akan mati terbakar." Berpindah ke lantai pertunjukan utama di mana para samurai melarikan diri dari ledakan yang terjadi di area tempat Big Mom bertempur. Chopper tiba-tiba kaget apa yang terjadi. Oh, Miyagi dan Tristan merasa ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Chopper. Kemudian tubuh Chopper pun kembali ke bentuk normal. Yang tadinya besar, Chopper hanya sebesar ibu jari karena efek dari onde-onde yang dimakan Chopper saat berubah menjadi bentuk raksasa dalam tempo waktu yang cukup lama. Setelah itu Chopper sadar bahwa onde-onde yang dimakan tersebut efeknya akan membuat tubuhnya menjadi kecil dan lemah saat waktunya habis. Kemudian Chopper pun mengingat onde-onde yang diberikan pada Zoro. Seketika Chopper pun mengkhawatirkan Zoro. "Miyagi, aku sangat mengkhawatirkan Zoro." Miyagi pun menjawab, "Soal obat itu ya? Iya, sebagai ganti pemulihan yang super cepat dia akan menerima efek rasa sakit yang berkali-kali lipat." Terus diperlihatkan keadaan Zoro yang sudah menang dalam pertempuran mengalahkan King. Zoro terlihat terluka sangat parah hingga tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba pada pandangan Zoro dihampiri oleh malaikat pencabut nyawa. Zoro pun berkata, "Lu siapa?" Saat itu pun Zoro bingung karena tubuhnya tidak bisa bergerak dan malaikat pencabut nyawa itu mengayunkan tembok sabit seperti ingin menghabisi Zoro. Zoro pun berteriak, "Woi, woi, woi, tunggu, hentikan." Sementara di menara otak kanan Onigashima, tempat ini sangat dekat dengan area di mana Zoro bertarung. Terlihat Franky berlari sambil mencari Zoro. "Dasar, kemana kau ini Zoro?" Panel berganti ke dalam kastil lantai 1 bawah tanah. Di sini ada Izo yang sangat kelelahan melawan bawahan bajak laut binatang buah. Namun semuanya mampu Izo kalahkan. Tiba-tiba datang dua orang anggota Sipinol. Sontak Izo pun langsung mengarahkan pistolnya ke kedua orang tersebut. Sipinol. Anggota Sipinol bertopeng pun mengatakan, "Izo, kau adalah anggota bajak laut Whitebird. Secara resmi kami tidak akan membiarkan sisa-sisa bajak laut Whitebird pergi begitu saja karena telah melakukan kejahatan besar dalam sejarah. Namun kali ini aku akan membiarkanmu pergi. Anggap saja kita tak pernah bertemu. Kami hanya ada urusan dengan kelompok bajak laut topi jerami. Sampai jumpa di lain waktu." Seketika anggota
ternyata si Pinol melewati Izo begitu saja. Namun Izo berteriak dan mengatakan, "Tunggu, si Pinol." Izo pun mengacungkan senjatanya dan mencoba menahan anggota si Pinol tersebut. Lagi-lagi panel berganti ke ruang gudang senjata bawah tanah. Di sini ada Yamato yang sedang berlari ke arah Kazenbo yang mendekati bom peledak dan siap meledakkannya. Yamato berteriak dengan kencang, "Tidak, woi, berhenti!" Seketika Yamato langsung mengeluarkan teknik Namuji Hyuga, di mana teknik ini membekukan semua bom peledak yang didekati Kazenbo. Kazenbo menabrak bom yang telah dibekukan. Lantas, es yang membekukan bom tersebut mulai meleleh. Yamato kembali mengeluarkan teknik Mahoruba. Dengan memukul Kazenbo dan Kanebonya, terlihat Kazenbo pun mengeluarkan tangannya ke arah Yamato untuk menyerangnya. Sekarang kita kembali ke lantai pertunjukan pertarungan antara Kid dan Law versus Big Mom. Anak buah Kid dan Law berteriak meminta Big Mom untuk berhenti, namun apa daya mereka tidak ada apa-apanya. Big Mom yang tadi berjalan akhirnya berhenti di depan Kid dan Law yang sedang terluka sangat parah. Big Mom pun berkata, Mama, aku sungguh merasa kasihan pada kalian sampai kalian dikasihani oleh bawahan kalian sendiri. Kalian sungguh tak punya harga diri." Terlihat Kid dan Law sangat kelelahan dan terluka sangat parah. Big Mom pun menatap tajam ke arah kedua kapten tersebut. Para bawahan Kid dan Law pun mencoba membantu masing-masing dari kapten mereka. "Bos, bertahanlah, cepat selamatkan kapten." Big Mom pun menyerang mereka semua dan berkata, "Medan perang ini tidak cocok untuk sampah seperti kalian." Big Mom langsung mengeluarkan teknik Tenmam Daijizai Tenjin. Kemudian Big Mom terlihat terbang menaiki Hera menuju ke atas atap dan berkata, "Sepertinya Kaido belum mengumumkan kemenangannya. Apakah dia kesusahan menghadapi bocil topi jerami itu? Ini bukan waktunya bermain-main Kaido. Aku sendiri sudah kelelahan. Jadi ayo kita selesaikan semua ini." Tiba-tiba Law bangkit dan siap menyerang Big Mom. Kemudian Law mengeluarkan teknik From Anesthesia. Law terlihat menusuk lengan tangan kanan Big Mom dan sebagian wajahnya dengan pedang yang terlihat memanjang dan besar, menusuk dari bawah mulut dan keluar melalui pipi kiri Big Mom. Semua orang tercengang. Big Mom serasa sudah mati di pertempuran ini. Law pun berkata, "Hosh, serangan ini berhasil menusukmu. Memang tusukan ini tidak akan menyakitimu." Tapi langsung saja Law menggunakan teknik Shockwave. Serangan ini menyerang dari dalam tubuh Big Mom. Big Mom pun mengerang kesakitan dan berteriak kencang. Terlihat darah keluar dari mulut dan sekujur tubuhnya. Homies Big Mom pun bertanya-tanya, "Apa yang terjadi pada Mama? Apa yang kau lakukan pada Mama?" Tiba-tiba para homies besi ini pun tertarik oleh medan magnet dan ternyata itu ada efek kekuatan Kid. Kid pun menarik semua benda besi dan logam di area sekitar pertarungan, termasuk homies Big Mom yang terbuat dari besi menjadikan senjata raksasa. Kid berkata, "Besi rongsokan, tunduklah pada magnetku." Big Mom tercengang tak percaya, "Kau masih bisa berdiri, Kid?" Kid langsung menyerang Big Mom dengan teknik Pangkornadio. Ini adalah banteng logam raksasa yang lebih besar dari ukuran Big Mom yang telah berubah menjadi raksasa sekalipun. Banteng logam tersebut langsung menyeruduk Big Mom hingga tersungkur jauh berantakan ke tanah. Di akhir chapter, Kid dan Law pun berkata, "Hai nenek tua sialan, kami tidak akan membiarkanmu pergi ke atap meskipun kami harus mati." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.